Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu rangkaian dari niat dan menjaga diri agar tidak menjalani hal-hal yang membatalkan. Startnya mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Nah, untuk kaum muslimin yang memang benar-benar menghendaki puasa yang berkualitas, hendaknya minimal dua hal harus kita tahu. Satu, niat, dan dua, perkara yang membatalkan puasa. Untuk itu di sini akan kami sampaikan beberapa hal mengenai niat. Namun sebelum itu perkenankan saya mengingatkan kembali bahwa dalam diri manusia ada 3 organ yang berbicara. Satu, lisan. Ini kita sudah semua tahu bahwa lisan bisa berbicara, kita mendengar dan orang lain mendengar. Yang kedua, ada organ namanya an-nafs atau jiwa atau ruh. Ini juga bisa berbicara. Tapi orang lain tidak bisa mendengar. Kita yang mendengar dan memahami. Contohnya seperti halnya ketika kita baru jalan di tempat keramaian, ternyata tiba-tiba di depan kita ada seorang cewek atau perempuan yang pakai celananya melorot, kelihatan celana dalamnya. Tentu lisan kita tidak berbicara apa-apa, tapi dalam hati atau kalau orang Jawa batin banyak sekali kata-kata yang seandainya dijabarkan gitu kita jadi malu sendiri. Ini namanya muhadatsatun nafsi atau perbincangan jiwa atau roh. Nah, yang ketiga ada hati. Hati ini sedikit berbeda dari roh, karena perbincangan hati ini kadang kita nggak terasa, karena kerja daripada hati ini dalam detikan bisa berbicara puluhan ribu bahkan jutaan kata. Contoh, ada orang lagi enak-enak duduk di teras rumahnya, tahu-tahu kiainya datang. Spontan dong berdiri, terus salaman, cium tangan kepada kiainya. Nah, waktu ditanya kenapa sih kok salaman sama kiainya, ya biar begini, biar ini, biar itu, biar berkah, biar ini dan lain sebagainya. Padahal dalam detikan di mana orang tersebut salaman sama kiainya, lisan tidak ada yang ngomong, nafas jiwa pun tidak ada yang ngomong, tapi begitu ditanya orang, pelakunya bisa menjabarkan yang begitu panjang, bahkan bisa bermenit-menit. Ini namanya perbincangan hati. Nah, niat itu bukan di lisan, bukan di nafas, melainkan di hati. Niat itu bukan perbincangan lisan, bukan perbincangan nafas, tapi perbincangan hati. Makanya apa itu niat? Berarti niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi.
nejo sesuatu kanthi bareng dilakoni sesuatu iku mau. Kalau saya terjemahkan, perkataan hati saat menjalani sesuatu. Perkataan hati saat menjalani sesuatu itu namanya niat. Nah, dengan teori ini kiai saya mengatakan bahwa jika orang melakukan sesuatu dalam kondisi sadar, maka tidak mungkin orang itu nggak niat. Saya ulangi, kiai saya Syekh Abdul Wahid Zudi ngendikan dalam kondisi sadar orang melakukan sesuatu tidak mungkin kalau nggak ada niatnya. Beliau bilang nggak mungkin orang wudhu dalam kondisi sadar tidak ada niatnya. Nggak mungkin orang sholat dalam kondisi sadar nggak ada niatnya. Nggak mungkin orang sahur dalam kondisi sadar tidak jadi itu niat, pasti itu niat. Makanya dalam banyak kitab-kitab dijelaskan sahur itu termasuk niat yang mujziah. Niat yang sudah sah. Karena apa? Karena orang sahur sadar itu pasti di situ ada niatnya. Karena niat adalah perbincangan hati saat melakukan sesuatu itu. Dan orang sadar tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa niat. Oke, pertanyaannya kemudian seperti ini. Lah kok di kampung-kampung kok diajari untuk melafadzkan niat? Nawaitu sauma ghadin usolli nawaitul wudu'a dan lain sebagainya. Saya jawab, orang itu ada kalanya dalam kondisi-kondisi limbung yang kurang mantap di hatinya. Makanya peran daripada melafadzkan baik lafadz yang lisan atau yang nafas ini adalah untuk memantapkan fokus hati dan pikiran dengan apa yang dilakukan atau memantapkan niat. Maka talafut melafadzkan yang dengan tujuan seperti ini, seperti disepakati para ulama, ini hukumnya sunnah karena nolong untuk niat agar kualitasnya lebih bagus. Tapi menurut saya ada orang-orang yang memang betul-betul ngeblank. Jika seandainya nggak dituntun dengan lafadz niat, bisa-bisa hatinya ini nggak konsen, memang nggak ke situ. Nggak tahu lagi, mungkin lagi pikirannya kemana, sehingga dia seperti sholat tapi nggak mikir itu dia sedang sholat. Mungkin itu terjadi. Nah, jika talafut untuk menolong orang yang kondisi hatinya seperti ini, saya cenderung bisa-bisa talafut itu wajib. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang untuk kesempurnaan hal yang wajib, maka jadi jatuhnya juga wajib. Nah, bagaimana niat Ramadan ini, niat puasa ini? Niat puasa ini, maaf, puasa itu ada dua, ada puasa sunnah dan ada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, dan puasa qadha Ramadan, qadha yang wajib. Ini semua puasa wajib. Maka niatnya wajib terjadi di antara maghrib sampai kubailas subhi, sebelum subuh, di antara maghrib dan subuh. Artinya ketika orang itu tidak ada niat yang berada di antara maghrib dan subuh itu, ya puasanya dibilang nggak sah. Bagaimana contohnya? Ya ada orang sore mulai asar tidur, bangun-bangun sudah jam 8 subuh, habis subuh, berarti subuh yang jam 8 itu tadi nggak ada niatnya. Ada puasa tapi nggak ada niatnya. Sedangkan kalau puasanya itu puasa sunnah, maka tidak harus mabit baina maghrib dan subuh. Yang terakhir, saya kepengen menjelaskan apa itu fajar.
Fajar sodik ialah fajar yang sinarnya melintang ke kanan dan ke kiri. Kalau bahasa yang modern sekarang, ada cahaya putih, itu namanya fajar. Cahaya putih yang ketika kita melihat di ufuk mar'i, kalau kita di pinggir laut itu ada kayak garis air pandangan, itu namanya ufuk. Itu ufuk. Nah, ketika matahari itu mulai mau terbit 2 derajat, minimal 2 derajat 2 derajat dari ufuk itu, maka pengaruh sinarnya sudah keluar, ngelirit putih. Nah, ini namanya fajar. Saya ulangi lagi, puasa adalah niat mulai niat untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, start mulai tulu'ul fajri shadiq sampai ghurubus syams, sampai terbit sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Maka saya sarankan untuk benar-benar mengetahui apa itu niat, dan yang terakhir nanti betul-betul ngerti apa itu yang membatalkan puasa. Sekian, nanti kita bisa sambung di pertemuan berikutnya, kita menerangkan hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan walaupun sedikit sebentar bermanfaat dan barokah, ditolong oleh Allah, kasih taufik oleh Allah agar bisa manfaat barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.